agenda teman-teman KKN sebelum penerjunan pada tanggal yang pertama adalah segera mungkin untuk membuat grup Padepokan bersama DPL. Untuk nomor telepon DPL, kami tidak diperkenankan untuk men-share secara umum, misalnya melalui Telegram, kemudian melalui web. Nah, tetapi kami men-share nomor telepon DPL melalui grup WA Ketua Padepokan. Mohon semua ketua Padepokan yang hadir di kesempatan sore hari ini untuk segera bergabung pada grup Ketua Padepokan. Nah, sehingga teman-teman dapat memperoleh nomor telepon DPL dan segera mungkin membuat grup DPL. Nah, yang kedua, teman-teman menyiapkan nomor rekening. Ini untuk menyalurkan atau mendistribusikan subsidi subsidi tempat tinggal, ya, subsidi tempat tinggal senilai Rp100.000. Nah, biasanya kan teman-teman memperoleh subsidi Rp200.000, Rp100.000 untuk subsidi tempat tinggal, kemudian Rp100.000 untuk subsidi jaket. Nah, untuk pelaksanaan periode KKN, kami akan membagi dua, ya. Minggu depan kami akan mendistribusikan uang atau biaya subsidi tempat tinggal senilai Rp100.000. Nanti pada saat pelaksanaan KKN, kami akan melanjutkan atau memberikan subsidi sebesar Rp100.000 per mahasiswa untuk subsidi jaket. Olehnya itu, Ketua Padepokan mohon membuat daftar nama, NIM, ya, kemudian nomor rekening untuk selanjutnya diserahkan kepada DPL melalui grup WA. Untuk penyaluran subsidi tempat tinggal minggu depan, ya, mohon ini boleh dua cara. Boleh diwakili oleh satu orang dalam setiap padepokan. Misalnya cukup ketuanya saja Pak dikirimkan. Kami beranggotakan 7 mahasiswa, berarti yang menerima 700.000 adalah ketua padepokan. Nah, boleh juga secara individu. Nah, masing-masing mengirimkan nomor rekening. Ini biasanya terjadi ketika dalam satu padepokan, setiap anggotanya itu berbeda lokasi KKN. Misalnya ada yang berlokasi di Kalimantan, ada yang di Jawa, ada yang di Sumatera, maka nomor rekening yang dikirimkan itu berbeda-beda, ya, sehingga sifatnya individual. Nah, kalau mau untuk mempercepat subsidi, ya, penyaluran subsidi ini, ya, mohon teman-teman menyiapkan nomor rekening atas nama sendiri. Tidak boleh nama orang tua atau nama yang lain, apalagi nama mantan kekasihnya, tidak boleh. Tetapi nama sendiri, misalnya Ketua Padepokan Abdul Rohim melapor ke DPL, Pak, untuk penyaluran subsidi tempat tinggal, kami diwakilkan oleh Ketua atas nama Abdul Rohim, rekening BNI atau Mandiri, dan seterusnya. Ya, ditampilkan, nanti dosen atau DPL akan segera mentransfer. Tidak ada penerimaan secara cash, semuanya harus melalui transfer yang rencananya kami akan distribusikan mulai hari Selasa. Dan ini tergantung data teman-teman yang masuk. Nah, jadi mohon setelah pertemuan ini semuanya menyiapkan nomor rekening, khususnya Ketua Padepokan. Kalau yang biasa terjadi dalam setiap periode, itu yang menerima biaya subsidi hanya Ketua Padepokan. Nanti kemudian Ketua Padepokan yang membagikan kepada setiap anggotanya. Nah, kemudian yang ketiga, nanti teman-teman akan mengikuti pembekalan KKN pada tanggal 20 Desember 2021, atau dengan kata lain setelah teman-teman sekalian melaksanakan ujian akhir semester
pada tanggal 18 ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang sudah merencanakan untuk ke lokasi KKN, untuk survei lokasi, untuk survei tempat tinggal, kemudian untuk merencanakan metrik program kerja, itu kami sudah persilahkan. Silahkan teman-teman untuk melaksanakan survei lokasi, survei tempat tinggal, atau bahkan menyusun rencana program kerja. Baik teman-teman yang mengikuti KKN tematik dan KKN Desa Mitra. Nah, kalau untuk KKN tematik, saya kira mereka, teman-teman sudah tahu akan menemui siapa pada saat survei lokasi. Teman-teman tetap berhati-hati ya di jalan, kemudian tetap unggah-ungguh harus selalu dikedepankan, atau perilaku sopan santun harus dikedepankan, dan tetap menaati prokes. Kemudian bagi KKN yang Desa Mitra, kami sudah menampilkan nomor telepon dukuh ya. Ada nomor telepon kepala dusun, ada juga nomor telepon kepala desa. Tetapi itu tidak masalah. Artinya, sebelum teman-teman berangkat ke lokasi KKN untuk survei lokasi, survei tempat tinggal, mohon janjian dulu sama Pak Dusun atau Pak Dukuh atau Pak Kades di sana, Pak Lurah. Nah, silakan Anda telepon, Anda memperkenalkan diri, kemudian kira-kira waktunya kapan Anda bisa ke lokasi KKN. Harus janjian, tidak boleh misalnya di Magelang, Kelurahan Kartoharjo, Dusun Candi Umbul. Teman-teman ujuk-ujuk langsung ke sana, tidak boleh. Tetapi dalam hal ini teman-teman harus minta izin dulu kepada Pak Dusun. Nah, kapan bisa ketemu, kemudian berkomunikasi. Ya, nanti Pak Duko akan banyak bercerita tentang kondisi atau karakteristik masyarakatnya, kemudian apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dijadikan program kerja bagi mahasiswa KKN. Nah, kemudian ketika teman-teman berangkat menuju lokasi KKN, baik yang mengikuti KKN tematik atau mandiri, maupun teman-teman yang mengikuti KKN Desa Mitra, diwajibkan membawa identitas seperti yang sudah kami syaratkan di lembar perizinan. Ada nama mahasiswa, kemudian ada fotokopi KTM atau KTP. Itu dilampirkan semuanya. Bagi yang sudah memiliki sertifikat vaksin, itu silahkan juga dilampirkan. Ini berlaku untuk semua ya, baik KKN tematik maupun Desa Mitra. Teman-teman ketika ketemu Pak Duku, ketemu Pak RT, wajib untuk menyerahkan identitas mahasiswa. Ini tidak boleh tidak dibawa. Kemudian saat ke lokasi, penampilan harus sopan dan rapi. Jika dimungkinkan, silakan menggunakan jas alma mater UST. Nah, sehingga wilayah setempat dapat mudah mengenali, masyarakat juga mudah mengenali. Oh, ini yang kemarin Pak Aim cerita, bahwa ada mahasiswa UST yang menggunakan alma mater warna hijau. Nah, pada tanggal 20 nanti, teman-teman, kita semuanya pembekalan, dan ini wajib diikuti oleh seluruh peserta KKN secara online ya, karena kami nanti akan menyiarkan di Zoom, kemudian di YouTube LP2M UST. Semua peserta KKN wajib mengikuti pembekalan KKN yang dilaksanakan secara online. Kenapa? Karena di akhir sesi pembekalan KKN, kami akan melaksanakan tes pendalaman. Dan tes pendalaman ini bagian dari nilai akhir KKN. Jadi tidak boleh tidak ikut, harus ikut pembekalan. Meskipun nanti materi pembekalan ya apa yang kita koordinasikan dalam setiap minggu itu yang akan jadi materi
pembekalan. Seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman mulai survei lokasi, mungkin minggu depan sudah bisa mulai ya, sambil menunggu pembekalan atau sambil menunggu sesudah pembekalan, teman-teman wajib menyusun dan mengumpulkan metrik program kerja, baik secara kelompok maupun secara individu. Nah, nanti Bapak akan share dokumen Word-nya biar teman-teman lebih mudah. Karena kalau yang di Juknis itu gabungan antara antara program atau metrik kelompok dan metrik individu. Bapak sudah membuat, sudah pisah ya dokumen untuk metrik program kerja kelompok dan metrik program kerja individu supaya teman-teman tinggal mengisi ya. Jadi silahkan lihat referensi, sangat banyak dalam merencanakan program kerja. Nah, selain melihat referensi, teman-teman wajib untuk menyesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat, khususnya yang nanti akan survei lokasi, yang merencanakan KKN secara luring. Nah, untuk referensi, silahkan teman-teman buka di Instagram dengan tagar KKN UST Tanggap COVID-19 atau KKN UST. Itu cukup banyak contoh-contoh pelaksanaan program kerja, baik yang kelompok maupun yang individu. Nah,